Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dian Nurtasari, mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling yang saat ini mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Negeri Malang. Izinkan saya untuk mewawancarai Bapak mengenai profesi yang Bapak tekuni saat ini. Sebelum berbincang lebih jauh, mungkin bisa dimulai dengan biografi ya Bapak. Kalau boleh tahu, saya saat ini berbincang dengan Bapak siapa? Pak Haji Suwanto. Bapak usia berapa dan domisili di mana? Saya usianya 50, domisili di Mendo, Kelurahan Mendo, Magetan. Magetan. Ya, Lalu sudah berapa lama Bapak berada di profesi saat ini? sekitar 20 tahunan. 20 tahun? Iya, Baik. Kalau boleh tahu mengenai pendidikan terakhir Bapak apa? ya pendidikannya SD, Terakhir SD ya? terakhir SD. Lalu apakah ada pelatihan atau kursus lain yang pernah Bapak ikuti yang berkaitan dengan profesi saat ini? Ya dulu ikut itu di pertukangan di yang mengadakan PT Semen Gresik. Saya ikut di pelatihan itu selama 1 minggu. 1 minggu. Ya. Kalau boleh tahu itu tahun berapa? Sekitar tahun 2011-an. 2011. Iya. Kalau boleh tahu itu Bapak dapat informasinya dari mana pelatihan itu? Itu yang mengadakan kan kecamatan, tiap kecamatan diambilin satu-satu, kan perwakilan. Oke. Pesertanya berapa? Pesertanya itu semua terkumpul 100, tapi itu istilahnya apa itu? Kalau nggak masuk tuh ya gugur, sistem gugur. Oh baik. Ya. Berarti dalam seminggu ini itu tidak hanya pelatihan semuanya ikut, tapi juga ada kayak sistem gugur ya? Iya. Kalau boleh tahu Bapak berhasil masuk nominasi berapa? Saya semuanya itu diambil 60 akhirnya. Tapi kan gitu diperlombakan di ujian praktek ya ujianan. Tapi saya alhamdulillah dapat nomor 10. Nomor 10. Nomor 5. Nomor 5. Iya. Itu dalam satu kabupaten atau satu kabupaten. Ya. Nah, dari 100 peserta itu apakah hanya ada tukang bangunan yang seperti Bapak atau mungkin ada yang profesional juga? Ada itu juru gambar, arsitek juga ada yang ikut mandor juga banyak. Berarti juga ada mahasiswa begitu ya? Ada. Itu kan mencari lowongan kerja biar dapat sertifikat. Oh, berarti Bapak dapat sertifikat dari pelatihan itu juga ya? Iya. Baik. Nah, dari pelatihan selama seminggu itu, Iya. Kira-kira apa saja yang Bapak pelajari di sana? Yang saya pelajari itu ya pertama ya memasang keramik, memasang batu bata, menyiku bangunan, terus aduan sama takarannya berapa kan dijelaskan semua. Jadi dapat teori Dan dari bimbingan juga, itu ya? Jadi tidak hanya asal-asalan ya, karena memang harus ada perhitungan yang tepat. Ya, strukturnya begitu. Berarti Bapak ini selama 20 tahun mayoritas bekerja di sekitar rumah ya, di desa, di tetangga begitu. Nah, apakah Bapak pernah bekerja mungkin di proyek besar begitu? Ya di proyek besar ya pernah, cuma ya agak jauh dari rumah. Itu membuat bikin itu perumahan, rumah dinas, kantor RIPI itu berada di daerah Magetan. Itu agak besar. Nah, bagaimana Bapak bisa mengikuti proyek itu? Ya kan ada teman-teman gitu ngajak, akhirnya ya ikut. Berarti memang dapat relasi dan dipercaya begitu ya? Iya. Berarti proyek itu berada di bawah naungan? Ya yang mimpin ya saya, kan yang ditunjuk untuk yang di depan kan saya. Jadi semua manajemen semua itu kan yang memerintah saya. Pelatihan yang Bapak ikuti itu benar-benar sangat bermanfaat ya untuk itu. Iya. Apa sih yang membuat Bapak memutuskan untuk berada di profesi ini? Ya enaknya kerja di tukang kan
bisa mendesain rumah, bisa menggambar rumah sendiri, kan bisa mengerjakan sendiri tanpa membayar orang lain. Oh baik, berarti memang tidak hanya untuk orang lain tapi untuk diri sendiri juga Iya, ya. iya. Lalu apakah ada orang atau hal lain yang mungkin membuat Bapak memutuskan, oh baik saya akan bekerja ini? Nggak ada, ini cuma hati saya. Kan kerja itu yang nyaman kan, yang merasakan yang saya sendiri. Tidak ada paksaan orang lain. Oh baik, berarti memang dari hati nurani Iya, Bapak sendiri iya. ya. Lalu apakah ada hal positif yang Bapak rasakan setelah menjalani profesi tukang ini? Ada. Apa itu Pak? Yang positifnya itu ya kalau kerja dapat duit, kalau nggak positifnya ya kadang dimarahi kan, nggak seluruhnya bener. Kalau kerja itu kan ada kekurangannya, ya namanya manusia. Baik, apakah pekerjaan ini tuh mempengaruhi kehidupan Bapak dan juga keluarga, mungkin dari segi ekonomi dan juga tadi mungkin bisa membangun rumah sendiri itu? Ya yang jelas kalau bisa menekuni pekerjaan itu kan bisa menambah nafkah keluarga, terus itu ya buat masa depan, jadi untuk bisa menyekolahkan anak, dan yes, namanya keluarga kan harus bertanggung jawab. Lalu selama bekerja di bidang ini, Ya, apa sih resiko yang terbesar yang pernah Bapak alami? ya risikonya kalau membuat rumah gampangnya pakai gambar, kalau nggak sesuai kan bisa dimarahi sama yang punya. Lalu apakah ada capaian atau target Bapak yang ingin dicapai selama kedepannya? Ya kalau bisa, kalau sudah jadi tukang kan, kalau udah bosan kan bisa jadi mandor atau pemborong gitu, tinggal perintah anak buah. Baik, memang enaknya memerintah ya Pak daripada diperintah. Iya. Setelah berbincang-bincang mengenai profesi yang Bapak jalani selama sekitar 20 tahun ya, Iya. kira-kira apa sih kunci sukses menurut Bapak untuk menjalani suatu profesi? Ya, kunci sukses nih buat saya yang penting tekun, sabar dan telaten itu. Ya pengennya bisa gitu aja. Memang harus niat, Iya. telaten ya. Iya. Karena semua profesi pada dasarnya juga kalau didalami dengan baik pasti juga akan Iya. berjalan selama ini ya. Iya. Nah, yang terakhir nih Pak, Iya. apa nasihat Bapak untuk orang-orang yang mungkin ingin mendalami profesi ini? Mengingat anak muda zaman sekarang kan pasti sangat gengsi ya, apalagi istilahnya ini kan pekerja kasar. Iya. Ya menurut saya kalau anak muda sekarang ya jangan gengsi, jangan kalau kerja di desa kan seadanya, kalau di kota kan ya masih nyari-nyari kan, enakan di desa. Jadi nggak usah gengsi-gengsian, yang penting hanya kerja, cari kerja yang halal gitu. Itu menurut saya. Berarti memang disesuaikan dengan lingkungan gitu ya. Kalau di desa memang tidak seperti di kota yang semua lowongan ada. Jadi kita harus inisiatif dari diri sendiri dan mengembangkan keterampilan kita. Baik, mungkin sebelum saya mengakhiri, apakah ada tambahan lain dari Bapak? Nggak ada. Ya terima kasih, itu aja. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai. Semoga ilmu dan pengalaman yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, terima kasih. Semoga ilmu dan pengalaman yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya Bapak.